Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian tentang rukhsah dan azimah. Rukhsah secara bahasa artinya ringan dan mudah. Sementara rukhsah secara istilah adalah sesuatu yang disyariatkan yang berkaitan dengan kondisi di luar sifat aslinya karena adanya udzur. Rukhsah hukum yang Allah ringankan atau diberikan keringanan. Contoh seperti yang tadinya tidak boleh memakan bangkai, akan tetapi ketika kita uzur atau muazarat, maka bangkai tersebut dibolehkannya dimakan asal tidak berlebihan. Atau seperti aslinya sholat duhur, asar, isya 4 rakaat, tapi dalam keadaan zarurat, maka ada rukhsah di situ, artinya keringanan, bisa dikosor dari 4 menjadi 2. Atau seperti wajibnya puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika kita bepergian atau bersafar, maka dibolehkan, artinya ada rukhsah, dibolehkan di perjalanan tersebut seandainya merasa kesukaran atau merasa terlalu capek, maka dibolehkannya untuk berbuka di perjalanan dengan catatan nanti qada atau disusul dengan qada. Kebalikan atau lawan dari rukhsah adalah azimah. Azimah adalah hukum yang telah disyariatkan oleh Allah secara umum sejak semula, yang tidak terbatas kepada keadaan tertentu dan pada perorangan tertentu. Hukum rukhsah di hukum azimah yang umum berlaku selama ada uzur yang berat dan kadar perlu saja. Lagi pula hukum ini datangnya kemudian sesudah azimah. Umpamanya hukum makan bangkai yang seperti tadi saya jelaskan. Hukum makan bangkai dikala tak ada makanan-makanan yang lain. Hukum ini datang kemudian sesudah hukum azimah, yakni tak boleh memakan bangkai. Dan seperti dibolehkannya berqasar dalam safar, datangnya sesudah ditetapkan bahwa sholat duhur, asar, dan isya itu 4 rakaat. Makan bangkai dikala lapar jika tidak ada makanan yang lain, itu salah satunya rukhsah. Imam Asy-Syatibi menetapkan bahwa hukum menjalankan rukhsah itu boleh. Kita tidak dimestikan menjalankan rukhsah, tidak wajib menjalankannya. Dan banyak dalil yang menegaskan demikian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Famanidthurra ghairu bagi wala 'adin fala isma 'alaih." Yang artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memaksanya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Akan tetapi di antara hukum rukhsah ada yang dituntut kita kerjakan, yaitu bila rukhsah itu untuk melawan sesuatu kesukaran yang tak dapat dipikul oleh manusia, maka tidak ada dosa baginya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Akan tetapi di antara hukum rukhsah ada yang dituntut kita kerjakan, yaitu bila rukhsah itu untuk melawan sesuatu kesukaran yang tak dapat dipikul oleh manusia, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi jika kita bersafar, diharuskan kita berbuka, karena berbuka itu hukum yang dirukhsahkan. Akan tetapi bila berpuasa dalam safar itu mengakibatkan kesukaran, kita dituntut menjalankan rukhsah. Artinya boleh berbuka puasa. Tak boleh lagi kita menjalankan azimah atau memaksakan berpuasa. Bersabda Nabi Muhammad SAW, "As-safaru fi syami al-birru min laisa." Rawahu Ahmad. Artinya, tak dipandang kebajikan berpuasa di dalam safar. Hadis riwayat Ahmad. Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan rukhsah adalah keringanan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah atas mukallaf dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan keringanan tersebut, atas sesuatu yang disyariatkan karena ada uzur yang memberatkan dalam keadaan tertentu, atau diperbolehkan sesuatu yang dilarang dengan suatu alasan, meskipun larangan itu tetap berlaku. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang rukhsah dan azimah, dan insya Allah akan diteruskan oleh teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita selalu dalam rahmat Allah dan juga semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan dan juga saya memohon izin kepada teman-teman saya dan juga yang terhormat kepada Bu Guru dosen untuk memaparkan makalah yang telah saya buat dan juga dibantu beserta anggota kelompok saya, dan juga saya mewakili dari kelompok 12 untuk memaparkan yaitu rukhsah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dan juga saya akan memaparkan macam-macam rukhsah. Macam-macam rukhsah saya mengambil pendapat daripada para ulama yang masyhur dan juga para pendapat dari para guru-guru saya, para asatidz, dan juga pendapat dari para muallim bahwa rukhsah terbagi kepada 3 bagian.
Macam-macam rukhsah terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, dibolehkannya sesuatu yang haram. Seperti mana yang sudah kita ketahui, yang sudah sahabat-sahabat ketahui bahwa dibolehkannya sesuatu yang haram, seperti mana contoh kita memakan daging babi. Contoh misalkan kita sedang berada di dalam hutan atau kita sedang misalkan camping, tidak membawa bekal, tidak membawa makanan, tidak membawa minuman, stok habis ya. Misalkan kita menemukan seekor babi, sudah tidak ditemukan lagi daging-daging seperti misalkan sapi atau kambing, sudah sangat sulit karena kita misalkan berada di pelosok. Cuma ada satu-satunya, yaitu hewan babi. Oleh Allah Subhanahu wa taala babi itu kan diharamkan. Tetapi di sini dalam kaidah usul fikih ad-darurat tubihul mahdurat, apabila kita sedang darurat maka dibolehkan untuk memakan daging babi. Meskipun itu diharamkan, tetapi di dalam agama Islam ada rukhsah, yaitu ada keringanan. Ya, itu sudah menjadi pendapat para ulama dan juga sepakat para ulama, yaitu dibolehkannya memakan suatu yang haram dikarenakan darurat. Yang kedua di sini yang kedua yaitu dibolehkannya meninggalkan yang wajib. Contoh misalkan kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Di dalam agama Islam, puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Tidak tendeng aling-aling, tidak atau banyak alasan apapun. Kecuali ada kecualinya nih sahabat, yaitu rukhsah. Keringanan di dalam puasa bulan Ramadan. Contoh misalkan kita sedang berada di dalam perjalanan atau kita sedang mudik ya. Musimnya mudik yaitu pada bulan Ramadan. Memang boleh berpuasa pada saat kita di perjalanan, tetapi apabila kita tidak kuat dan juga dikhawatirkan kepada kesehatan misalkan, maka di dalam agama Islam dan juga para ulama berpendapat bahwa kita mendapat rukhsah ketika kita sedang berada di dalam perjalanan dan juga ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya yaitu untuk berbuka puasa. Itu tidak akan mendapatkan dosa, akan tetapi sudah dibolehkan untuk berbuka karena adanya keringanan atau rukhsah. Yang ketiga, contoh yang ketiga atau bagian yang ketiga yaitu diberlakukannya sebagian akad jual beli, padahal sebagian syaratnya tidak dipenuhi. Contoh misalkan nih, kita jual beli dan juga contoh misalkan kita jual beli yaitu misalkan kita membeli obat kita darurat nih, misalkan untuk anak kita atau untuk saudara kita, sementara uang kita belum ada, kita darurat. Saudara kita atau anak kita misalkan apabila telat sedikit dikhawatirkan terancam nyawanya atau dikhawatirkan terancam kesehatannya, maka di sini rukhsah dibolehkan. Contoh misalkan kita tidak ada uang dulu nih, kita ambil dulu barangnya saja. Bukan mengambil barang mencuri, kita izin dulu kepada yang punya toko. Kesepakatan dulu, bikin kesepakatan dengan tukang obatnya. Asalkan ada sepakat,
asalkan ada bahasa, asalkan ada konfirmasi terhadap tukang tokonya, maka di situ dibolehkan untuk misalkan ambil barangnya dulu, uangnya nanti. Ya. Dan juga sebaliknya nih, misalkan contoh misalkan uangnya dulu, barangnya nanti. Tadi mah barang dulu, uang nanti. Sekarang mah uang dulu, barang nanti. Contoh misalkan kita mau beli beras. Uangnya mah sudah ada, kasih emang teh, emang beli beras. Nah, tetapi kata si emang tukang beras, berasnya belum ada nih mas, atau berasnya belum ada nih kang, lagi di perjalanan. Sudahlah, kata yang pembeli teh, sudahlah tidak apa-apa, uangnya dulu saja karena takut nanti terpakai jajan atau apa saja. Nah, di situ dibolehkan di dalam agama Islam untuk mengambil untuk memberikan uangnya dulu tetapi barangnya nanti. Ya. Dibolehkan di situ jual beli, akadnya sah karena ada rukhsah keringanan meskipun syarat jual belinya belum terpenuhi. Ya, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada suatu kesalahan, saya mohon maaf karena juga saya di sini masih belajar. Dan juga apabila ada benarnya, semoga itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya sendiri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebab-sebab adanya rukhsah. Sebab-sebab ada rukhsah diantaranya ada 7 sebab. Yang pertama yaitu kondisi lemah yang dimiliki oleh makhluk. Nah, ini menjadi sebab digugurkannya kewajiban beban syariat untuk anak kecil dan orang gila. Misalkan anak kecil yang belum sanggup berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh tidak berpuasa, atau ketika dia berpuasa dia buka sebelum waktunya diperbolehkan karena belum terbebani kewajiban atau hukum syarat. Yang kedua adalah sakit. Sakit merupakan sebab dibolehkannya tidak berpuasa ketika bulan Ramadan, karena mungkin saja pada saat itu orang yang sakit apabila berpuasa bisa saja sakitnya bertambah parah dan harus ada obat yang diminum pada siang hari. Yang ketiga adalah safar. Safar merupakan sebab dibolehkannya tidak puasa ketika Ramadan. Nah, misalkan ketika kalian pergi atau berberangkat ke suatu daerah yang jauh, nah karena saking jauhnya atau kemanapun kalian boleh tidak berpuasa, dan untuk mempersingkat pun kalian boleh mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang selanjutnya adalah lupa. Nah, lupa merupakan sebab gugurnya dosa dan hukuman akhirat ketika seorang hamba yang melakukan kesehatan. Kita bisa melihat dalam hadis Nabi ketika ada orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan namun ia makan karena lupa, maka puasanya tidak batal ya. Bahkan Nabi menjelaskan bahwa itu adalah rezeki dari Allah untuknya. Yang selanjutnya adalah 5 bodoh. Bodoh di sini dalam tanda kutip itu belum mengetahui ilmunya. Kondisi bodoh atau belum mengetahui ilmunya, masih dalam proses belajar, maka tidak apa-apa. Maka dosa dan kewajibannya gugur. Misalkan ada orang yang sholat tapi dalam sholatnya ada banyak yang kekurangan atau kurang memenuhi syarat sah sholat, tapi karena dia belum mengetahuinya maka dia masih dimaafkan. Yang keenam adalah paksaan. Paksaan merupakan sebab dibolehkannya melanggar aturan yang dipaksakan kepada hamba dalam rangka untuk menghindari ancaman yang membahayakan. Contoh, orang yang dipaksa untuk minum khamar jika tidak akan dipukul kepalanya, maka hukumnya boleh meminumnya. Yang atau bisa juga pada waktu zaman dulu
orang-orang ketika sakit misalkan ingin diamputasi, maka untuk membiusnya itu dengan meminum khamar, maka diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh ialah kondisi umum dan meluas yang susah dihindari. Keadaan yang tidak diinginkan yang susah untuk dihindari karena hampir terjadi di mana-mana bisa menjadi alasan untuk dimaafkannya. Orang yang mengalami beser misalkan, dia selalu beser ketika sholat, dia mengeluarkan air kencing karena besernya itu, maka tidak apa-apa, sholatnya tidak batal dan tetap sah. Nah, seperti itu. Contoh lain misalkan kalian sedang melaksanakan tawaf atau pada saat ibadah haji, maka pada saat itu kalian bercampur dengan laki-laki dan perempuan, walaupun kulit kalian saling bersentuhan, maka ada ulama yang menyarankan kita boleh memilih madhab Maliki terlebih dahulu, agar ketika kita berwudu, lalu wudu kita tidak batal saat bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, itulah diantara sebab-sebab adanya rukhsah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Nah, maklum kami juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.